Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Saudara, ASI tidak hanya memberikan nutrisi penting kepada bayi, tetapi juga memberikan perlindungan dan membangun ikatan yang tidak tergantikan antara ibu dan anak. Hubungan emosional yang kuat antara ibu dan bayi ini yang terbentuk melalui pemberian ASI atau air susu ibu. Nah, bagaimana ASI dapat menjadi penguat ikatan cinta antara ibu dan anak? Hal ini akan kita bahas dalam program Indonesia Cerdas Halo Dokter kali ini. Di studio telah hadir Dr. Istiqomah Maksimiliani, seorang konselor laktasi Rumah Sakit Permata Palembang. Selamat sore dokter. Sore Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Cantik sekali dokter. Baik, kita akan berbincang mengenai ASI yang bukan hanya sekedar susu tapi ikatan cinta. Dan pemirsa, kami juga akan mengundang Anda di line telepon di 0711 311 454 atau di nomor WA di 0823 1198 1790. Dan tema kita kali ini adalah ASI bukan sekedar susu, tapi ikatan cinta. Baik, segera saja kita jumpai untuk ngobrol banyak dengan Dokter Isti, ya, dipanggil Istiqomah, jadi Isti aja ya. Baik dokter, berbicara mengenai ASI yang tentunya ikatan erat sekali dengan sebuah hati pada saat kita melakukan feeding sama bayi ya, itu sebetulnya manfaat apa yang bisa didapat dari seorang ibu pada saat menyusui dengan balita atau bayinya gitu? Jadi manfaat dari menyusui itu bukan hanya didapat dari ke bayinya aja, Bu, tapi juga ke ibunya. Kalau ke bayi kita sudah tahu bahwa ASI itu merupakan nutrisi yang paling lengkap yang tidak bisa digantikan dengan susu buatan lainnya. Tapi kalau manfaatnya sendiri dari ibu itu dari sisi emosional itu bisa merilis dari stres, kemudian bisa menenangkan ibu, kemudian juga ibu juga bisa terhindar dari kanker payudara, kanker ovarium, diabetes mellitus dan penyakit-penyakit lainnya kalau menyusui bayinya. Jadi menyusui itu bukan hanya ada manfaat ke bayi tapi juga ke ibunya. Jadi ada hubungan timbal balik gitu, Bu, dari ibu maupun ke bayinya. Ya, dilihat dari keistimewaan sang ibu menyusui bayinya sendiri itu ya. Sebetulnya apakah nutrisinya itu lebih besar dari susu-susu lain yang termasuk juga memang ASI adalah yang terbaik untuk bayi. Tapi nutrisi apa yang memang terkandung untuk hal itu lebih baik gitu daripada susu formula? Iya, jadi benar ASI itu ada istilah lainnya, Bu, ada namanya cairan hidup. Karena memang di dalamnya itu banyak sel-sel aktif seperti antibodi, kemudian ada sel imun, ada enzim, ada hormon pertumbuhan, ada DHA yang fungsinya itu bagus banget untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Kemudian juga ada stem cell atau sel punca untuk regenerasi sel. Nah, itu kandungan itu kita tidak dapat dari susu buatan lainnya dari si ASI tersebut. Selain karena kandungannya itu lengkap, tapi ternyata kandungannya tersebut itu mudah diserap oleh tubuh bayi. Ya. Nah, kemudian bayi memang lebih mudah menyerap ASI kalau begitu ya, Bu, dok ya. Kalau dari susu-susu formula itu mungkin apa bedanya dengan susu formula penyerapan dalam tubuh bayi itu? Iya, kadang ada juga kandungan dari susu formula itu yang tidak bisa dicerna oleh bayi. Misalkan pada bayi ada yang mengalami intoleran laktosa sehingga dapat menyebabkan alergi pada bayi. Kemudian memang ada beberapa kandungan seperti zat besi. Zat besi ada di susu formula, tapi dibandingkan dengan susu dengan ASI tadi yang mudah terserap itu dari ASI dibandingkan dengan susu for, walaupun kandungan zat besinya memang mungkin lebih tinggi daripada si ASI tadi gitu. Ya, selain manfaat fisik ya, kita menyusui itu ada kedekatan emosional. Apa yang memperkuat sehingga bayi lebih nyaman gitu dengan menyusu langsung kepada ibunya? Adakah menurut dokter yang bisa memperkuat ini? Jadi ikatan emosional yang tumbuh antara bayi dan ibunya itu didapat sebenarnya dari menyusui langsung atau yang kita kenal dengan direct breastfeeding. Jadi dengan setiap kontak kulit ke kulit, kemudian tatapan mata, kemudian saat digendong ibunya di dekap, kemudian diajak bicara. Nah, itu menjadi fondasi utama untuk menumbuhkan ikatan atau bonding antara ibu dan anaknya pada saat menyusu.
seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Mungkin pada saat menyusu itu akan timbul perasaan kedekatan ataupun perlindungan bagi bayi, merasa terlindungi gitu, merasa dekat. Nah, itu yang tidak bisa kita dapatkan dari susu-susu formula yang bisa melalui botol susu ya, Dok, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kendalanya sang ibu bekerja? Ya. Artinya kan tidak bisa memberikan secara langsung, tapi itu tetap dimasukkan di dalam botol. Apakah ini bisa juga dimanfaatkan sebagai kedekatan dari formula susunya ini gitu, susu ASI maksudnya, dibandingkan susu formula? Iya, jadi untuk ibu-ibu bekerja memang sebaiknya pemberian ASI itu tidak boleh melalui botol dot, Bu. Jadi bisa digunakan seperti media cup feeder atau cangkir atau gelas loki atau sendok atau pipet. Karena kalau dari dot itu bisa menyebabkan bingung puting. Nah, kemudian untuk ibu-ibu yang bekerja, boleh nanti saat ibu bekerja, ibu pumping saat di tempat kerja, kemudian saat pulang, ibu langsung direct breastfeeding lagi ke bayinya. Dengan catatan, tadi saat di rumah, bayi tadi diberikan ASI menggunakan cangkir, sendok, atau pipet, agar sedotan gitu ya, Dok, ya? Pipet tetes gitu, untuk menghindari dari bingung puting. Jadi biar pas ibunya pulang kerja, bayinya mau menetek langsung ke ibu. Jadi dia tetap dapat ikatan emosional atau bonding ke ibunya pada saat ibunya pulang kerja gitu. Jadi tetap dapat, walaupun ibu yang bekerja, si bayi tetap dapat bonding tadi. Saat ya, secara emosional berarti bayi tetap mendapatkan kedekatan dengan sang ibu gitu ya, Dok, ya. Nah, tapi kendalanya begini, Dok. Bagi ibu-ibu sebagian yang entahkah itu sesar ataupun normal gitu melahirkan, terkendala dengan menyusui di hari-hari pertama bayi baru lahir. Nah, mungkin ada sedikit informasi ataupun saran dari dokter seperti apa? Ya, jadi memang banyak banget keluhan ibu-ibu itu ASI tidak keluar di awal-awal kelahiran si bayi. Biasanya berapa hari pertama? Biasanya sampai 3 hari. Apalagi itu bayi pertama biasanya. Sampai 3 hari biasanya ASI itu masih sedikit keluar. Kenapa? Karena itu ada hormon-hormon kehamilan yang masih menghambat keluarnya si hormon ASI tadi, yang prolaktin sama oksitosin tadi. Nah, itu jadi perlu ditekankan ibu-ibu selama 3 hari tersebut, selama bayi tersebut bugar, sehat, bayi itu masih mempunyai cadangan lemak coklat. Jadi kalau tidak mendapatkan ASI ataupun hanya sedikit ASI-nya tidak masalah, tidak apa-apa, karena nutrisinya itu masih bayi masih ada cadangan lemak. Tapi dengan catatan bayinya tetap harus disusui ke ibunya, itu agar menstimulasi keluarnya si ASI. Karena supply dari ASI itu tergantung demand. Jadi kalau disusuin terus, semakin sering dia semakin memperlancar gitu ya, ASI, semakin keluar ASI-nya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah selama 3 hari ASI masih sedikit, tapi tetap disusuin dengan catatan tadi dicek juga ya. 3 hari pertama kan biasanya masih dirawat di ruang rawat inap. Nanti dokter anaknya bisa menilai apakah ada tanda-tanda dehidrasi atau tidak gitu. Tapi ibu-ibu tidak perlu khawatir kalau di awal-awal masih sedikit keluarnya, karena memang ukuran lambung bayi itu masih kecil, seukuran kelereng, kira-kira volumenya itu masih 5-7 mili. Jadi kalau cuma setetes 2 tetes itu sudah mengenyangkan untuk bayi, ditambah tadi ada cadangan lemak. Iya, belum lagi sebetulnya bayi baru lahir itu kan lebih banyak tidur ya, Dok, ya. Iya, benar. Jadi dengan tidur melulu, sang ibu juga kadang-kadang abai gitu, sudah masih tidur. Tapi itu diperbolehkan gitu tidur berlama-lama, atau tetap kita susukan walaupun dengan jadwal yang berapa jam sekali itu berlaku gitu ya, Dok? Benar, jadi menyusui itu ada namanya istilahnya on demand. Jadi bayi itu menjadi kaptennya. Jadi terserah menyusui, kalau ada tanda-tanda lapar baru disusuin. Kalau memang tidur lama, memang hormon pertumbuhan itu munculnya itu pada saat bayi tidur. Jadi saat bayi tidurlah hormon pertumbuhan itu bekerja gitu. Jadi nggak usah dibangunin. Kalau misalkan begitu. Malah jangan dibangunkan ya, Dok, ya. Tunggu bel dari anaknya sendiri gitu ya. Tanda-tanda gitu. Benar, nanti pasti bangun sendiri, 4 jam pasti bangun sendiri. Kalau udah ada tanda ngecap-ngecap tangan atau bibirnya ngecap-ngecap, silahkan diberikan ASI. Nah, kalau sampai nangis bayinya baru dikasih ASI, berarti itu sudah telat mengenali tanda lapar si bayi. Jadi sebelum bayi nangis itu ada tanda-tandanya pasti dia lapar. Nah, itu boleh ditawarkan payudara untuk menyusui langsung gitu, Bu. Iya, karena memang semua rasa dan perasaan pada saat selesai melahirkan itu memang banyak sekali ya, Dok, ya.
Tapi terkadang kita pada saat bayi ini kita juga belum nyaman ibu-ibunya. Mungkin ada saran dari dokter bahwa seperti apa ibu-ibu baru yang melahirkan dengan untuk menyusui ini. Apakah ada semacam tutorial dari perawat atau bidan yang memang khusus kita minta bantu gitu? Iya benar. Memang sebaiknya di rumah sakit itu ada konselor laktasinya. Jadi pas saat melahirkan dibimbing oleh konselor laktasinya tiap hari visit gitu untuk membimbing ibu. Kalau memang ibu masih nyamannya berbaring gitu, boleh diajarkan untuk menyusu sambil berbaring atau side lying position gitu. Tidak apa-apa. Kemudian juga untuk membantu ibu-ibu baru untuk menyusui itu yang berperan penting itu adalah IMD, inisiasi menyusui menyusu dini itu. Nah, itu bisa mempelancar ASI di awal-awal kelahiran gitu. Memang perlu bimbingan kalau di awal-awal. Ya, jadi meskipun ASI ibunya masih sedikit, tetap saja kita paksakan untuk disusukan ke bayi ya, Dok ya. Iya, nah, ini ada juga seberapa jauh kita membuat nyaman sang ibu untuk bisa menyusui dengan tenang bayinya, bagi ibu-ibu pemula juga. Dan mungkin juga ada beberapa ibu-ibu yang setiap menyusui timbul perasaan tidak nyaman, apalagi bayinya sudah meronta-ronta seperti itu ya, Dok ya. Gimana coba? Ya, kita pertama kita yakinkan dulu ke ibunya bahwa ibu harus tenang dulu. Ibu harus tenang dulu. Kalau tidak tenang, nanti bayinya juga bisa merasakan ibunya tidak tenang. Nyaman, ya. Jadi kalau memang bayinya rewel, boleh ditenangkan dulu oleh ayahnya, boleh dengan skin to skin ke ayahnya gitu. Kemudian sudah tenang baru diberikan ke ibunya. Ibunya juga kita terus beri motivasi bahwa tidak apa-apa Bu, ASI masih sedikit, tapi ibu pasti bisa menyusui bayinya. Karena kalau dianugerahkan anak, insya Allah pasti bisa untuk menyusui langsung gitu. Tetap ibu tuh diberi motivasi terus, terutama support sistemnya juga harus mendukung seperti keluarga dan dari suami gitu. Orang-orang terdekatnya ya, Dok ya, benar. mungkin seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana proses menyusui ini dapat memberikan kesehatan dan psikologis bagi ibu bayi ini? Sejauh apa prosesnya untuk menyusui ini, bahwa ini dapat mempermudah proses inisiasi antara ibu dan bayi itu sehingga terjalin komunikasi psikologis yang dekat gitu, Dok? Ya, jadi untuk membangun ikatan tersebut, tentu kita harus menjelaskan ke ibunya bahwa ikatan ini didapat hanya dari menyusui langsung dan mengurus si bayinya sendiri gitu. Nah, ikatan emosional ini juga harus dibimbing ya, disupport oleh orang-orang terdekat gitu. Memang dibutuhkan dukungan ya seperti itu ya. Karena memang ibu-ibu baru juga mungkin akan kaku ataupun belum tahu kita posisi mana yang membuat bayi ini nyaman. Apalagi kalau bayi itu sudah membuat kita panik gitu ya dengan tangisan suara dia menangis atau dia sudah terlalu lapar. Nah, biasanya tanda-tanda bayi lapar itu diawali dengan dia mulai mengecap tangan dan menangis gitu ya. Nah, sejauh apa untuk kita pahami kondisi-kondisi seperti itu? Tapi nanti ya, Dok ya, kita akan jawab setelah promo berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih ay. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Yuk dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini apa? Kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari diangati, tambah lemak. Ada 30. Idangnya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan, bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter, masih bersama Dokter Istiqomah Maksimili. Dan kembali kita ya dok, pertanyaannya tadi bahwa ibu-ibu nih baru selesai habis melahirkan, biasanya ada semacam tingkat kecemasan yang agak berlebih gitu ya, bisa juga stres tinggi gitu. Nah, untuk mensiasati supaya kita tidak tertular, maksudnya menghadapi bayi yang mulai panik juga, itu seperti apa ya dok? Ya, biar tetap tenang untuk menyusui meskipun ini ibu baru gitu. Sebenarnya biar tetap tenang untuk ibu baru sebenarnya harus dipersiapkan untuk menyusui itu. Jadi sebenarnya untuk kontak sama konselor laktasi itu ada 7 kontak Bu. Jadi di kehamilan 28 minggu, kehamilan 36 minggu, saat bayi lahir, nifas hari ke-7, 14 dan 40. Nah, itu harus ada kontak dengan konselor laktasi agar ibu dapat ilmu gitu. Jadi saat melahirkan ibu sudah mendapatkan ilmu. Kalau sudah dapat ilmu kan bagaimana posisi dan pelekatan yang benar, apa aja manfaat ASI. Jadi ibu tidak istilahnya tuh nggak kelabakan gitu, nggak cemas apa yang harus dilakukan. Jadi bisa jadi bayinya yang sulit menyusu seperti itu kan menjadi tingkat panikan juga untuk sang ibu gitu. Iya, benar. Bayi yang sulit menyusui itu memang menyebabkan kepanikan oleh ibu. Oleh karena itu pentingnya untuk meminta bantuan. Meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan. Jadi silakan hubungi konselor terdekat, konselor laktasi terdekat, dan minta dievaluasi apakah ada masalah di bayinya, terutama di bagian mulutnya. Misal ada masalah tali lidah pendek atau tangtai, atau masalah di payudara ibunya ternyata, Bu. Misalkan putingnya terbenam atau putingnya terlalu besar gitu. Jadi tetap kalau mengalami kesulitan meminta bantuan. Oke. Sebaiknya untuk bayi-bayi yang bisa kita katakan perlu breastfeeding benar sama sang ibu itu sampai usia berapa tahun ya dok ya? Direct breastfeeding itu disarankan sampai 2 tahun. Dari WHO juga menyarankan 6 bulan eksklusif ASI, kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun. Bahkan di Al-Quran pun Bu, di kitab Al-Quran Al-Baqarah ayat 233 itu menyebutkan untuk ibu hendaklah menyusui sampai 2 tahun gitu. Jadi menyusui langsung itu harus diteruskan sampai 2 tahun. Oke. Nah, kalau misalnya nih dok, bayi sudah berusia 2 tahun nih ya, apakah bisa diperkenankan juga untuk tetap menyusu atau apabila sang ibu hamil nih, anaknya belum 2 tahun, apakah harus diberhentikan itu? Nah, menyusunya. itu benar. Jadi ada beberapa ibu yang jarak anaknya itu dekat. Kelahirannya dekat. Benar. Jadi ternyata Bu, menyusui pada kehamilan itu, pada kehamilan yang sehat dan normal dan tidak ada riwayat misalkan keguguran atau kontraksi atau flek, itu tidak masalah untuk menyusui bayinya. Tapi tetap dalam observasi oleh dokter obginnya dan konselor laktasinya gitu. Jadi tidak masalah menyusui langsung, itu tidak menyebabkan kontraksi dengan catatan kehamilannya sehat dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya, gitu, atau catatan lain dari dokternya. Nah, gitu. misalnya bayinya udah berusia 2 tahun nih dok, tanpa ada kasus kehamilan atau lain-lain, diperbolehkan juga atau setelah 2 tahun ASINya seperti apa gitu berfungsi? Apakah hanya tetap berfungsi sebagai penambah daya tahan tubuh bagi bayinya gitu? Iya, setelah 2 tahun tidak apa-apa kalau ada yang memang meneruskan. ASI saat usia lebih dari 2 tahun tentu hanya sebagai pelengkap aja, karena sudah sumber utama makanannya itu sudah digantikan dengan nasi kan, sudah makan menu utama, sudah makan beneran. Jadi hanya pelengkap saja dan untuk ikatan aja antara ibu dan anaknya gitu. Iya, nggak apa-apa ya dok, tapi tetap diusahakan untuk segera dilepas gitu ya. Karena kenyamanan ibu juga kan, agar ibu bisa kerja dan lain-lain. Iya, gitu. dan memang tidak terlalu mendukung karena dia sudah makan nasi juga ini. Iya, karena untuk penambah aja gitu. Iya. Nah, bagi ibu-ibu sebagian yang melahirkan melalui biasanya sesar seperti itu ya Bu ya, atau dengan kondisi-kondisi lain selain sesar, baik itu normal, mungkin agak kesulitan untuk
keluar ASINya secara normal. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau sudah seperti itu, Dok? Iya benar, memang apalagi hamil pertama kemudian sesar, memang itu agak lebih lama kepada ibu-ibu yang lahir normal gitu. Melahirkan normal. Tapi memang kan pada saat melahirkan itu ada dimasukin obat biasa sama objinnya untuk mengeluarkan yang oksitosin tadi. Jadi tetap memang agak sulit untuk ibu. Lebih sulit, tapi ada juga beberapa yang bagus juga keluar aja walaupun sesar. Tadi caranya gimana? Tetap harus disusui langsung, tidak ada cara lain, harus disusui langsung oleh si bayinya, payudara tadi, biar hormon prolaktin tadi mengeluarkan si ASI tadi. Iya, sebaiknya berapa banyak, Dok, cairan yang harus dikeluarkan ataupun disusukan ke bayi itu untuk mendukung optimalisasi produksi ASI itu sendiri? Oh, berapa banyak gitu? Iya, berapa banyak? Biasanya kita sebenarnya tuh tidak harus menghitung, Bu. Kadang itu malah membuat ibu-ibu itu stres kalau dihitung. Biasanya ibu-ibu tuh stres di pumpingnya terlebih dahulu, kemudian dok cuma dapat segini. Padahal yang dihisap bayi itu biasanya lebih banyak dari yang di pumping gitu. Jadi mengenali tanda ASI cukup itu tidak perlu di berapa milinya, tapi kita harus lihat dari dua, Bu. Dari kenaikan berat badan dan dari buang air kecilnya. Minimal setelah hari kelima minimal 6 kali sehari buang air kecilnya. Itu tanda ASI cukup. Kita tidak perlu tahu berapa milinya. Walaupun memang kami itu tahu berapa mili yang dibutuhkan. Gitu. Ada hitungannya itu. Nah, untuk si ibu sendiri supaya mendukung juga produksi ASINya gitu, apakah ada batas atau yang bisa mensupport gitu supaya ASINya lebih banyak, misalnya dari minum, makan gitu. Ya kita tetap tahu bahwa makannya yang bergizi ya, Dok ya. Hanya saja cairan yang harus masuk ke tubuh ibu untuk dia keluarkan di ASI nanti, apakah ada batasan gitu, Dok? Ya, jadi minimal tadi minumnya tetap 2 liter per hari untuk ibu. Kemudian untuk minum ASI booster atau istilahnya itu laktogok lokal itu yang dipercaya itu boleh juga, Bu. Misalkan kayak makan daun kelor, daun katu itu selama ini aman, yang dipercaya boleh dikonsumsi oleh ibu. Atau biji-bijian seperti almond gitu boleh dikonsumsi ibu. Atau makanan favorit ibu pun itu bisa jadi ASI booster si ibu. Dan dukungan dari suami tadi bisa jadi juga ASI booster untuk ibu. Gitu. Iya, memang dukungan keluarga itu lebih diberatkan ya untuk agar memperlancar komunikasi juga bayi dan ibu saat menyusui. Nah, Dok, sebetulnya sejauh apa ya menyusui ini dapat mempengaruhi perkembangan dari bayi-bayi yang anggaplah istilahnya bayi prematur, lahir prematur seperti itu, atau berat badan di bawah normal, sejauh apa peran menyusui ibu langsung ini? Jadi perannya memang sangat besar, Bu. Itulah hebatnya ASI. Jadi ASI itu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Kalau pada bayi prematur sama bayi yang normal, jadi kandungan ASI-nya itu lebih banyak kalori pada ibu-ibu dengan bayi prematur. Gitu. Memang hebat sekali, dan juga kandungan ASI itu berubah seiring dengan si usia bayi. Misalkan pada saat awal-awal kelahiran, kandungan ASI itu lebih banyak protein dan antibodi. Itu kan kenapa? Karena pada awal-awal lahir itu kan rentan terkena infeksi. Jadi yang banyak di ASI itu adalah si antibodi tadi yang didapat dari kolostrum. Kemudian lemaknya lebih rendah karena agar bisa diserap oleh si bayi. Kemudian di hari-hari berikutnya menyesuaikan lagi ke bayinya. Bahkan pada saat bayi sakit, komposisi dari si ASI itu juga menyesuaikan kebutuhan bayi. Bahkan Bu, dalam satu sesi menyusui itu kandungannya juga berbeda. Biasanya pada awal menyusui ASI itu cair konsistensinya. Iya, betul. Biar itu menghilangkan rasa haus terlebih dahulu. Kemudian lama-kelamaan di akhir sesi bayi gitu mengental, kental, itu tinggi kalori, itu tinggi lemak. Nah, itu baru untuk mengenyangkan, untuk menaikkan berat badannya oleh atau yang dikenal ASI awal itu form milk, kemudian untuk yang ASI akhir itu disebut hin milk. Nah, itu harus didapatkan bayi gitu. Jadi benar-benar ASI itu menyesuaikan kebutuhan si bayi. Itulah hebatnya. Sudah diatur Allah ya. Sudah diatur Allah sedemikian rupa. Iya. Nah, kalau misalnya masih ada beberapa kalangan gitu yang mengatakan bahwa ASI pertama itu tidak terlalu bergizi. Apa betul ya, Dok ya? Sangat tidak benar itu. Mitos itu ya, Dok ya? Sangat itu. Jadi sejauh apa
urutan ASI itu yang bisa langsung dikonsumsi kah seperti itu? Langsung harus dikonsumsi kolostrum itu, bahkan pada saat misalkan jadi jangan dibuang ya dok ya, jangan yang dibuang. pertama. Jadi banyak mitos Bu ya, mitos katanya ini bukan ASI pertama betul. itu jadi dibuang dulu. Enggak boleh. Justru yang kental itu kaya akan antibodi, bisa untuk proteksi bayi terhadap kuman-kuman gitu. Itu penting, ada imunoglobulin namanya istilah kedokterannya itu untuk antibodi bayi. Makanya kita butuhkan juga edukasi gitu ya dok ya, dari tim rumah sakit juga mungkin untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang akan menyusui. Nah ini dok, kendalanya misalnya ada beberapa ibu yang tidak, ya maksudnya tidak terlalu berusaha untuk bayinya bisa menyusu langsung. Adakah efek pengaruh kesehatan juga bagi ibu-ibu yang mungkin memang tidak sanggup lagi untuk menyusui sehingga tidak bisa menyusui, atau bagi ibu-ibu yang memang dalam tanda kutip malas untuk menyusui gitu? Apakah ada efek kesehatannya juga gitu? Iya benar, jadi efeknya itu Bu, untuk yang proteksi terhadap kanker payudara itu hanya didapat dari menyusui langsung. Kalau cuman pumping itu tidak dapat proteksi untuk terhindar dari kanker payudara. Jadi benar-benar harus direct breastfeeding untuk terhindar dari kanker payudara. Jadi sangat sayang kan kalau tidak DBF gitu. Oh jadi memang dia efeknya bisa mempengaruhi jadi kesehatan. tidak dapat proteksi tersebut kalau tidak menyusui langsung, efeknya itu. Kemudian juga tidak dapat bonding Bu. Yang kita inginkan kan dari menyusui itu dapat ikatan atau bonding antara ibu dan anak yang hanya didapatkan dari skin to skin tadi dan menyusui langsung. Ada penelitian bilang yang menyusui langsung itu ikatan bonding yang kuat sehingga anak itu lebih menurut ke ibunya. Dan yang direct breastfeeding tadi, penelitian juga menyebutkan bahwa menurunkan angka autis pada anak dan gangguan-gangguan perkembangan emosi atau perilaku pada saat anak dewasa nanti. Karena anak-anak yang direct breastfeeding itu ikatan bondingnya tuh kuat antara ibu dan anak. Jadi perkembangan otaknya, pertumbuhannya juga terpengaruh gitu. Ya, karena dia tidak dimasukkan hal-hal dari luar, misalnya susu formula seperti itu ya dok ya. Nah kalau misalnya nih dok, ada yang tidak memungkinkan untuk ibu-ibu memberikan ASI eksklusif dalam arti langsung breastfeeding sama sang bayi gitu ya. Mungkin ada alternatif lain yang terpaksa harus memberikan ASI susu formula. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana menurut dokter? Tentu saja memang kita tidak terlalu bisa juga memaksakan karena ada beberapa kondisi misalkan ibunya benar-benar tidak bisa memberikan menyusui langsung, ya kita konsul juga ke DSA, dokter spesialis anaknya, untuk apakah sebaiknya pakai ASI donor atau pakai susu formula gitu. Karena kan nanti takutnya bayinya tidak mendapatkan nutrisi karena tidak dari ASI tadi, ya terpaksa harus pengganti lain, misalkan ASI donor ataupun support tadi. Ya, tapi itu kalau memberikan susu formula itu memang sudah sangat terpaksa dalam kondisi seperti itu ya dok ya. Terpaksa, sudah pilihan akhir. Iya, kasihan juga bayinya kalau memang tidak bisa mendapatkan secara langsung ataupun ASI yang sudah bisa kita tempatkan di wadah lain gitu ya dok. Tapi ini sudah ada pertanyaan nih dok, kita terima dulu ya dok ya, dari Ibu Lara di 0822 sekian-sekian. Dokter, saya mau tanya. Jika bayi tidak mendapatkan susu pertama, mungkin yang kolostrum tadi ya dok ya, apakah ada solusi atau ada efek tertentu? Karena kadang ada ibu-ibu kurang paham kasus semacam ini. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, terima kasih Bu Lara. Jadi kalau memang sudah terlanjur tidak terberikan kolostrum tadi, ya sudah lanjutkan saja menyusui langsung. Karena di kandungan ASI itu sendiri nanti ada antibodinya, ada sel imunnya. Kalau memang sudah terlanjur, ya sudah lanjutkan saja menyusunya. Tapi untuk next anak berikutnya itu harus diberikan kolostrum gitu, atau ASI pertama. Dia tetap bisa dilanjutkan ya dok ya dengan susu selanjutnya gitu ya? Ya, dengan ASI ibu. Iya baik, Ibu Lara sudah dijawab langsung dengan dokternya ya. Namun kita akan lanjut kembali dokter ya dengan pertanyaan berikutnya. Namun setelah yang satu ini dulu lewat. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas, Halo Dokter akan segera kembali. Kalau
Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Mengatakan ABK itu cuman hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Masih bersama Dr. Istiqomah Maksimiliani dari Rumah Sakit Permata Palembang yang merupakan dokter konselor laktasi. Dan tema kita kali ini adalah ASI bukan sekedar susu tapi ikatan cinta. Baik dokter, dokter dari Rumah Sakit Permata Palembang ya. Prakteknya kalau boleh tahu mungkin pemirsa di rumah ingin langsung konsultasi dengan dokter di hari apa saja jadwalnya? Ya, kalau saya Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 2 siang. Setiap hari ya dok ya? Setiap hari. Ya, dan kalau di Permata saat ini ada semacam promo-promo gitu biar ibu-ibu bisa konsultasi. Ya, jadi di Permata ini baru buka paket itu Aster Kumbang, asuhan terpadu tumbuh kembang, di mana itu ibu bisa melakukan konsultasi dengan dokter anak, konselor laktasi, dan juga rehab medik jika dibutuhkan gitu. Jadi sudah lengkap dalam paket itu untuk tumbuh kembang anak. Sudah ada dokter anak, konselor laktasi sama dokter umum dengan saya, dan rehab medik. Nah, itu berikut promo-promonya, promo tumbuh kembang. Ya. Dan ada juga sudah diklaim, bisa klaim BPJS kah? BPJS untuk saat ini belum, tapi lagi proses. Nanti ada. Sekarang banyak pakai asuransi. Iya, tapi tetap melayani juga ya nantinya untuk BPJS sedang dalam persiapan. Lagi proses. Baik, ya dokter. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk tetap berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WA di 0823 1198 1790. Baik, kembali kepada dokter ya, mungkin pemirsa di rumah bisa melihat ya saat ini di layar sudah ada beberapa informasi ataupun promo-promo yang bisa kita ambil ataupun kita ikuti di tayangan berikut ini yang sesuai dengan kebutuhannya ya dok ya. Baik dokter, kembali dengan dokter. Sebetulnya saat ini ya dok ya sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan susu deh gitu ya yang mengklaim bahwa susu A ini mengandung DHA dan hampir sama kandungannya dengan ASI, dan ini bisa pengganti ASI bagi bayi-bayi yang tidak dapat ASI secara langsung dari ibunya. Itu sejauh ini dokter melihatnya bagaimana? Ya, saya melihat sebenarnya tadi bahwa ASI itu tidak tergantikan sebenarnya. Jadi kalau memang tidak bisa melakukan ASI, tadi pilihan keduanya itu bisa didapat dari ASI donor. Nah, untuk kandungannya sendiri itu katanya menyamain, dan itu tidak akan bisa karena tadi di dalam ASI itu banyak sel-sel aktif seperti sel imun, antibodi, kemudian enzim, hormon pertumbuhan yang tidak bisa akan ada di sufor tersebut. Dan tadi komposisinya itu berubah-ubah terus sesuai dengan kebutuhan bayi. Dan kalau sufor kan itu aja, hari ini, besok itu sama komposisinya. Gitu. Oke, tetap bahwa itu tidak bisa diklaim bahwa kalau susu formula itu bisa menggantikan kondisi formula ASI gitu ya dok ya. Nah, ada kekhawatiran umum juga nih dok, bahwa ASI yang tidak mencukupi bisa mengganggu pertumbuhan sang bayi. Dalam artian semakin gemuk bayi itu semakin sehat. Nah, bagaimana bisa mengevaluasi indikatornya berat dan panjang bayi ini bahwa ini masih dalam taraf sehat? Maka bayi yang sudah gendut sekali gitu masih bisa walaupun dia ASI. Jadi indikatornya tentu saja silakan cek tumbuh kembang itu ke DSA untuk yang kurang dari 2 tahun. Silakan cek tiap 3 bulan sekali. Untuk 2 sampai 6 tahun
minimal 6 bulan sekali untuk tumbuh kembang. Nah, untuk tumbuhnya sendiri itu kan sekarang sudah ada posyandu juga, Bu. Itu dimasukkan dalam plotnya gitu. Kalau sudah melebihi pasti ada manajemen tersendiri gitu untuk berat badannya. Kemudian kalau dilihat dari plot itu harus sesuai dengan kenaikan gitu, Bu. Kalau memang kurang nanti ada tata laksananya, kalau memang lebih nanti ada tata laksananya yang kita rujuk ke dokter spesialis anak. Gitu. Oke. Nah, sebagian juga mengasumsikan ya, Dok ya, selain ASI eksklusif selama 6 bulan, selebihnya dari 6 bulan itu ASI itu tidak sama kondisinya seperti sebelumnya. Maksudnya setelah 6 bulan pertama gitu. Memang betulkah seperti itu, Dok? Iya, jadi kandungannya itu seiring bertambah besarnya bayi, kebutuhan bayi itu makin banyak, Bu. Jadi seperti saat setelah 6 bulan, zat besi itu di ASI itu tidak cukup. Jadi harus ditambah dengan si MPASI tadi dengan makan. Nah, memang kandungannya tetap baik, cuman bayi ternyata butuh lebih. Nah, kebutuhan lebihnya itu kita dapatkan dari makan nasi, lauk dan sebagainya gitu. Untuk pertumbuhannya lebih lanjut ya, Dok ya. Jadi bukan berasumsi bahwa ASInya yang tidak baik, justru kebutuhannya sudah berbeda. Kebutuhannya lebih banyak. Jadi tadi makanya dibutuhkan makanan pendamping si ASI. ASInya tetap, tapi ada makanan yang mendampingnya agar nutrisi si bayi itu tercukupi. Iya. Apakah sebagian kita juga masih ya, Dok ya, memikirkan bahwa selain ASI, bayi-bayi di bawah 6 bulan itu bisa diberikan makanan lain gitu. Nah, itu bagaimana dokter bisa menjelaskannya? Jadi tidak boleh diberikan makanan lain sebelum 6 bulan. Bahkan air putih pun tidak boleh diberikan ke bayi pada saat di bawah 6 bulan. Karena penelitiannya itu menyebutkan bahwa kalau diberikan air putih itu menurunkan kemauan bayi untuk menyusu apabila diberikan air putih. Dan seperti yang mitos-mitos orang dulu kan diberikan pisang seperti itu. Pisang, ubi gitu yang sudah dihancurkan gitu ya, Dok ya. Iya benar, itu bahaya kalau si bayi itu belum siap untuk mengunyah. Kemudian dari pertumbuhan dari lehernya itu semuanya kan ada perhitungannya. Saat 6 bulan itu bayi sudah bisa duduk, baru bisa diberikan makan dan lehernya udah siap, baru bisa otot-ototnya itu untuk mengunyah makanan. Nah, itu sangat berbahaya, bisa tersedak bayi kalau tiba-tiba langsung diberikan makanan. Gitu. Walaupun itu dalam bentuk cair gitu ya, Dok. Misalnya lebih cair dari orang dewasa yang makan gitu ya. Benar. Kalau dari sisi pencernaannya bagaimana, Dok? Iya, bahaya karena bisa terjadi kan itu komposisinya itu kan saluran cerna bayi itu masih sensitif sekali pada saat di bawah 6 bulan itu. Jadi yang bisa dicerna oleh bayi itu cuman si ASI tadi. Kalau makanan takutnya ada kerusakan, bahkan sufor pun bisa menyebabkan kerusakan dari si saluran cerna tadi gitu. Biasanya timbul seperti apa, Dok, kalau misalnya kita paksakan untuk menerima makanan yang bukan selayaknya untuk usia bayi? Iya, tadi biasanya ada kolik, kemudian juga kalau memang makanannya kan tidak bisa, jadi itu tidak higienis, bisa ada nanti diare gitu, atau pada proses makannya sendiri bisa nanti tersedak gitu, bahaya. Tapi secara normalnya ususnya sudah bisa menerima juga atau memang belum siap untuk menerima makanan padat? Belum siap. Jadi memang harus menunggu 6 bulan untuk makan, kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu yang dokter spesialis anaknya menyarankan untuk MPASI dini, itu ada. Dan itu juga berdasarkan penilaian lebih lanjut dari dokter spesialis anaknya. Ya, setelah kita lihat perkembangannya ini mampu nih untuk ditambahkan makanan lain ya, Dok ya. Itu nanti dinilai oleh dokter spesialis anaknya. Nah, resiko tersendiri misalnya nih, Dok, bayi-bayi tertentu yang harus diberikan makanan tambahan lain, baik itu berupa diberikan dalam bentuk botol gitu ya, Dok ya, ataupun langsung di sendok, tapi itu resiko terburuknya kalau bayi-bayi yang memang terpaksa kita berikan itu adakah ya, Dok? Ya, jadi dari dot itu sendiri, Bu, yang paling sering kami temui di klinik itu bingung puting. Bingung puting, jadi tidak mau lagi menyusu langsung ke ibunya karena ada perbedaan pola menyusui dari dot dan menyusu langsung. Kalau menyusu langsung itu lidah bayi itu harus memerah payudara lebih dalam dan gerakannya seperti gelombang ritmik gitu. Sementara kalau menyusu langsung itu kan dari dot itu kalau dimiringin aja langsung keluar kan si airnya itu kan dari susu.
Terus juga untuk menelannya itu bayi harus nyetopi yang dari dotnya itu, Bu. Jadi memang ada perbedaan pola menyusui. Dari otot-ototnya pun lebih banyak menggunakan saat menyusu langsung lebih banyak menggunakan otot-otot di rongga mulut. Sementara kalau menyusu dari dot itu sedikit pakai otot-otot di rongga mulut. Jadi ada memang beda sekali menyusu dari dot dan menetek langsung. Itulah yang sering kami temui, bayi-bayi yang menyusu dari dot itu bingung puting. Jadi nggak mau lagi nyusu di ibunya. Jadi pengosongan payudara ibunya jadi buruk. Kemudian yang kedua, dari menyusu dari dot itu takutnya sering tidak higienis. Kita kan ada yang saat membersihkannya tidak terlalu bersih, atau si dot tadi menggelinding kemudian diberikan lagi. Dan yang ketiga, kalau dari dot tadi tidak dapat bonding ke ibunya, karena kan secara bisa emosional ya, benar, Dok, ya? karena bisa diberikan oleh ayahnya atau pengasuhnya atau neneknya, itu diberikan oleh selain ibu tadi pakai dot. Iya. Itu. Nah, mensiasati bingung puting ini ya, Dok, ya. Sebaiknya bayi itu di usia berapa ya baru kita imbangi dengan botol? Karena mengingat sang ibu bekerja seperti itu. Biasanya kalau kita sebagian ibu bekerja kan ada batas waktu cutinya gitu ya. Nah, yang seharusnya dia masih harus tetap breastfeeding gitu, tapi ini tidak memungkinkan. Nah, sebaiknya kita mengajari untuk bayi ini bisa mengenal bahwa ini masih bisa nanti pada saat ibunya pulang tetap menyusu langsung, itu di usia berapa ya, Dok? Jadi sebenarnya untuk ibu-ibu yang bekerja itu boleh konsul dulu sama konselor laktasinya. Nanti kita ajari pengasuhnya itu memberikan ASI perah itu dari cangkir, sendok atau pipet. Nanti kita ajari itu biar pengasuhnya bisa memberikan ASI dengan media lain selain payudara. Nanti saat ibu pulang, ibu harus menyusui langsung, atau kalau memang bayinya rewel boleh dilakukan skin to skin terlebih dahulu dengan si bayinya tadi gitu. Iya, karena dalam usia yang misal dalam usia seminggu udah diajarkan untuk minum dari dot gitu ya, Dok, ya, itu mungkin bisa mempengaruhi bingung puting itu ya, Dok? Benar, karena belum terlalu pintar belajar menyusu gitu, tapi sudah dikenalkan dot gitu. Dan untuk belajar pakai cangkir, sendok atau pipet tadi boleh diajarkan saat ibu mendekati habis masa cuti. Jadi itu 2 minggu atau 1 bulan boleh ke konselor laktasinya diajarkan bagaimana cara memberikan ASI dengan media lain. Iya, berarti memang harus lebih lama dulu mengenal gitu ya, sehingga dia hafal bahwa ini memang ASI yang diberikan secara langsung, baru kita setelah dia hafal gitu mungkin ya, baru kita ganti dengan dot gitu ya, sehingga dia tidak boleh pakai dot. Jadi nggak boleh sama sekali, Bu. Jadi dari WHO itu ada 10 langkah keberhasilan menyusui, salah satunya itu hindari dot atau kempeng. Jadi dari sisi dokter gigi pun itu tidak boleh pakai dot karena dapat menyebabkan gangguan dari pertumbuhan rongga mulut dan giginya. Jadi itu pakai dot atau kempeng itu. Jadi memang sebenarnya tidak boleh pakai sebaiknya dot. Bagaimana, Dok? Jadi pakai cup feeder, pakai cangkir, itu tidak masalah dari bayi. Itu bisa kita ajarkan pakai cup feeder, spoon feeder yang sendok tapi ujungnya botol, itu bisa kita pencet itu, tapi kan ujungnya sendok. Nah, kemudian pipet. Nah, kalau minum dari cangkir, sendok atau pipet itu prosesnya sama kayak menyusu langsung. Jadi tidak akan terjadi yang namanya bingung puting. Gitu. Memang jadi tidak boleh sama sekali. Di tahap pertumbuhan dan perkembangan tubuh juga kita menilai itu bayi harus sudah bisa minum dari cangkir atau gelas, tidak pernah menyusu dari dot gitu. Jadi memang kita sudah dewasa pun kan minum itu dari cangkir atau gelas. Jadi memang itu yang diajarkan. Memang tidak diperkenankan ya, Dok, untuk mengurangi juga kebiasaan selanjutnya bahwa dia akan terus ngedot botol gitu ya, Dok, ya. Boleh. Sebaiknya memang disendok gitu. Sendok untuk demi keamanannya juga ya. Benar. Untuk perkembangan dari rongga mulutnya. Oke, begitu. Nah, Dok, kalau misalnya ini kita mensiasati, tidak semua ibu itu dengan nyaman ya menyusui itu dengan tenang atau. Nah, bagi ibu-ibu yang punya permasalahan yang di luar kendali kita gitu, misalnya ibunya mengalami stres berat seperti itu. Nah, itu bagaimana dengan kualitas ASI-nya ataupun kontinuitasnya gitu yang tidak bisa menyusui lebih lama?
Iya, jadi dengan ibu-ibu yang stres atau baby blues atau depresi pasca melahirkan, tentu kita harus yang pertama kita kolaborasi Bu dengan psikolog atau psikiater. Jadi ibunya tetap diobati, tapi juga ibu juga diberikan ruang tanpa tekanan untuk memberikan ASI ke bayinya. Jadi ibunya harus tenang dulu. Ibunya udah bisa memberikan ASI. Jadi itulah tadi ASI itu memang banyak sekali, bukan sulit ya, butuh usaha memang. Kalau memang ada riwayat stres atau depresi, baby blues, bisa kita kolaborasi biasanya dengan dokter, bisa psikiater. dipastikan nggak itu kuantitas ASI-nya berkurang jauh gitu? Oh tidak, kualitasnya tetap bagus. Cuman kuantitasnya gitu? Kuantitasnya tetap bisa berkurang karena dengan stres itu tidak merangsang untuk hormon oksitosin itu untuk keluar. Nah, itu dapat sedikit ASI-nya pasti kepada ibu-ibu yang stres gitu. Jadi memang harus diobati ibunya dulu. Ya, dan itu memang juga mengurangi kualitas ASI, kuantitasnya ya. Bagi ibu-ibu yang punya kendalinya di luar kita normal gitu, tetap bisa diberikan bayinya gitu ya Dok ya, untuk tapi didampingi dari tim kesehatan seperti itu. Benar, butuh kolaborasi memang. Butuh kolaborasi. Baik Dokter, mungkin sedikit juga pesan Dokter untuk pemirsa di rumah yang mungkin agak kesulitan nih untuk bisa langsung breastfeeding dengan ibunya gitu. Ada pesan dari Dokter? Ya, untuk yang mengalami kesulitan, ibu harus tetap semangat karena ASI ini merupakan proses dan butuh perjuangan. Kalau memang ada kesulitan, itu ibu bisa minta bantuan ke tenaga kesehatan terdekat atau ke konselor laktasi terdekat untuk menangani masalahnya gitu. Ya, mungkin dukungan juga dari lingkungan setempat ya Dok ya. Sering-sering juga kita mendapatkan informasi dari tim kesehatan yang bisa turun, kalau dulu posyandu gitu ya Dok ya, untuk bisa memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang zaman sekarang gitu. Benar-benar. Ternyata konselor laktasi itu juga bukan harus dokter loh Bu, karena banyak bidan, perawat, bahkan orang awam itu jadi konselor laktasi. Itu boleh untuk konsul ke konselor laktasi terdekat. Tadi dari posyandu, kalau ada yang sudah pelatihan itu biasanya juga bisa mengarahkan ibunya apa yang terbaik untuk bisa dilakukan untuk menyusui bayinya langsung. Ya, mungkin ada sedikit yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita hari ini bahwa memang begitu pentingnya ASI eksklusif itu ya Dok ya, dan tentunya juga keluarga butuh dukungan juga untuk memberikan dukungan untuk ibu-ibu yang baru melahirkan untuk bisa memberikan ASI eksklusif ini dengan sehat baik ibu dan bayinya ya. Baik, Dokter terima kasih sudah hadir di studio dengan memberikan edukasi dan informasi mengenai ASI ini, bahwa tidak hanya sekedar susu tapi kedekatan antara ibu dan anak. Baik pemirsa, demikian Indonesia Cerdas kita hari ini. Halo Dokter. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik Dokter.